Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyajikan lanjutan dari topik tentang model sediaan dasar yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Ya, di minggu lalu saya tunjukkan dua kasus model sediaan dasar. Yang pertama adalah yang tanpa back order, yang kedua dengan back order, di mana intinya dua-duanya sama-sama memutuskan berapa harus dipesan dan kapan harus dipesan. Bahkan kalau yang sampai ada back order itu sampai ada keputusan mengenai berapa maksimum stock out yang bisa diperbolehkan atau yang masih memungkinkan untuk mendapatkan biaya sediaan sekecil mungkin. Nah, di sini di model yang saya jelaskan minggu lalu, semuanya masih mengasumsikan bahwa begitu kita melakukan pemesanan langsung datang barangnya. Ya, jadi di sini ada sedikit ya perbedaan terbesar dari yang saya jelaskan hari ini adalah pada asumsi tersebut. Jadi pada model yang sebelumnya ya ada asumsi-asumsi yang tetap berlaku pada cerita yang di materi ini ya. Ada biaya biaya pemesanan, biaya penyimpanan ya. Terus demand semuanya tetap sesuai dengan cerita kita materi sebelumnya, EUG dasar. Bahkan cara menghitung economic order quantity-nya juga tetap menggunakan konsep yang kemarin ya. AK2 KD per H tetap itu yang dipakai. Nah, ketika yang membedakan dengan yang sekarang ini adalah karena lead time tidak sama dengan 0, maka ini reorder point-nya nanti yang akan berbeda. Jadi di kemarin ketika kamu berhadapan dengan lead time sama dengan 0, artinya begitu pesan barang langsung datang. Nah, makanya di situ diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan di gudang ya, nunggu dulu sampai dengan posisi sediaannya 0, barangnya habis baru kita memesan ulang. Toh begitu pesan barangnya langsung datang. Jadi di sini saya nyatakan reorder point sama dengan 0 ya, bahasa inventory-nya reorder point adalah posisi sediaan ketika harus dilakukan pemesanan. Jadi ketika posisi reorder point-nya 0 itu artinya ketika barang habis baru pesan. Di cerita yang ini, lead time tidak sama dengan 0. Makanya nanti yang membedakan dengan konsep EUG dasar nanti pada reorder point-nya. Ya, di sini ada waktu tunggu antara kamu memesan sampai barang datang. Ya, akibatnya muncul lead time demand. Jadi selama menunggu diasumsikan tetap ada orang datang memesan barang. Kamu kan nggak punya stok di situ. Kalau sampai kosong kamu nggak akan punya stok. Nah, jadi di sini langkah logis ya sambil nunggu barang datang itu berarti kan harus masih ada barang di gudang yang bisa dipakai untuk melayani permintaan yang datang. Jadi tidak lagi nunggu sampai barang habis, tapi beri level aman ya, beri level aman di mana ketika kamu memesan sisanya itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan selama lead time. Nah, kebutuhan selama lead time dinyatakan sebagai lead time demand. Yang cara menghitungnya adalah di kasus deterministik ini, kamu tinggal mengalihkan lama waktu lead time-nya tadi kali demand. Ingat, satuannya nanti waktunya harus sinkron. Kalau informasinya per tahun, demand per tahun, ya lead time harus dinyatakan dalam tahun. Oke. Jadi di sini nanti akan ada dua kemungkinan kasus. Kasus yang pertama, ya lead time-nya tadi nggak sampai satu siklus. Misalkan siklusnya 2 bulan, ya lead time-nya cuma seminggu. Jadi siklus itu artinya dari barang datang sampai kosong gitu ya. Siklus adalah jangka waktu antar pemesanan. Jangka waktu antar pemesanan. Seperti konsep minggu lalu ya. Ketika jangka waktu antar pemesanannya 1 bulan, lead time-nya 1 minggu, maka ini yang terjadi. Tapi ketika jangka waktu antar pemesanannya 1 bulan, tapi nunggunya sampai 3 bulan, misalkan itu terjadi ketika kita pesan produk di tempat lain ya, yang harus tempat yang masih harus nunggu diproduksi, harus diimpor dan lain-lain, mungkin akhirnya jangka waktu nunggunya lama, ya, lebih lama dari waktu antar pemesanan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu bagaimana konsep menentukan reorder point di kedua kasus. Jadi konsekuensinya nanti kalau kasus pertama
karena masa tunggunya tidak sampai 1 siklus, maka dalam permintaan selama nunggu juga masih cukup, ya, masih akan terlayani oleh economic order quantity dalam 1 periode, ya. Jadi ketika nunggunya nggak lama, stokmu dalam 1 periode ini, 1 siklus ini cukup untuk memenuhi, ya. Bahasa lainnya di sini lead time demand tidak sampai melebihi stok 1 periode EOQ. Kalau yang kasus 2, karena masa tunggunya lebih dari 1 siklus, padahal 1 siklus itu hanya dipenuhi oleh 1 EOQ, ya, satu besaran EOQ, maka ya permintaan selama menunggu ya akan lebih banyak daripada stok dalam 1 periode, ya, karena nunggunya lebih lama, otomatis demandnya lebih banyak, ya. Demand selama nunggu akan lebih banyak daripada stok selama 1 periode. Kalau yang kasus pertama mudah, ini ilustrasi saya. Jadi ini di awal kamu memesan, ya, setinggi ini, kemudian berkurang gitu, ya, sampai ini akhir periode, akhir siklus di mana barangmu habis. Minggu lalu sudah saya jelaskan ini setiap 1 siklus periodenya, ya, selama Q per D tetap seperti itu. Frekuensi pemesanan D per Q tetap seperti itu juga. Hanya kalau kamu amati gambar ini, ya, ini O1 itu reorder point yang pertama. Ya, jadi di sini kalau kamu ini waktu memesan yang pertama. Sedangkan di sumbu Y-nya di sini saya tandai dengan LD, lead time demand. Lead time demand inilah yang disebut dengan reorder point. Karena saya memesan di waktu ini ketika posisi sediaan ada di level LD. Jadi cerita yang tadi, LD ini cukup untuk memenuhi kebutuhan selama nunggu. Mulai O1 sampai Q per D ini kan nunggu toh, nunggu selama L, ya, nunggu selama L. Kemudian ketika menunggu selama L ini, di awal pemesanan barangnya tinggal LD. Kemudian berkurang di akhir periode 0. Nah, di akhir periode ini harapannya barang sampai. Nah, jadi gambar saya ini mungkin agak kurang pas. Yang titik-titik ini menunjukkan masih belum sampai barangnya, tapi pada saat akhir periode ini pas barang datang. Berulang lagi siklusnya, berkurang. Sebelum habis, totally habis, kamu harus memesan lagi. Kapan? Nah, sambil nunggu. Ya, dan barang yang tersisa itu harapannya cukup pas dipakai untuk memenuhi ketika menunggu saja. Jadi berulang lagi. Di sini LD, ya, ini waktu, yang sini reorder point. Ya, reorder point-nya selalu sama pada titik LD. Ya, jadi di sini kenapa itu diputuskan, ya itu tadi nggak boleh sampai kehilangan pelanggan, tetap melayani, tapi juga tidak boleh nyimpan terlalu banyak. Begitu habis, yang pemesanannya tadi segera datang lagi, ya. Kalau kamu memesannya lebih cepat daripada sebelum O1, nanti akan kebanyakan, numpuk di gudang. Kalau kamu memesan di kanannya O1, maka akan terjadi kehabisan barang. Itu konsepnya, ya. Jadi kalau kasus yang pertama, reorder point-nya adalah LD, LD dihitung dari L kali D. Cukup sediakan LD, ya. Oke. Kemudian ini hitungannya. Jadi kap berapa pemesanannya sama seperti yang kemarin. Reorder point-nya tinggal kalikan L kali D. Kemudian yang lain tetap Q per D-nya tetap itu lama 1 siklus, frekuensi pemesanan D per Q sama, ya, tetap seperti kemarin. Bedanya hanya di reorder point saja. Jadi di sini agar keywordnya di sini, ya, nah, kuncinya di sini, agar ketika T0 ini sudah bisa berjalan usahanya, mestinya pemesanan sudah dilakukan sebelumnya. Di sumbu negatif ini, T-L ini mestinya sudah dilakukan pemesanan, ya. Karena butuh waktu sehingga di 0 ini sudah ada barang. Ini nanti dipakai untuk menjelaskan konsep kasus yang kedua, bahwa pemesanan yang terjadi sebelum usaha dimulai itu dilakukan
yang bisa digambarkan di sumbu negatif, sumbu X negatif. Kalau di contoh kasus 1 ini pemesanannya sekali saja sebelum buka itu pesan sekali. Terus datang pemesanan berikutnya terjadi pada titik sumbu X, pada sumbu X positif, titik-titik positif di mana usaha itu sudah berjalan. Ya. Sekarang kasus 2. Nah, bedanya dengan yang tadi, ya, ini saya masih menggunakan bilangan yang sama, contoh yang sama. Ki bintangnya hasil hitungan ini besarnya 250, demandnya 500 unit per tahun, tetap saya pakai, ya. Kemudian bedanya di sini ada L 15 bulan. 15 bulan itu kalau saya jadikan tahun 15 per 12. Berarti berapa itu? Dibagi bagi 3 ya, bisa ya. Bagi 3, 5 per 4 ya. 5 per 4 ya, 5 per 4 bulan. Nah, 5 per 4 bulan, padahal 1 tahun, demandnya 500. 5 per 4 tahun, sorry. 5 per 4 tahun. 1 tahun permintaannya 500. Berarti kalau 15 bulan atau 5 per 4 tahun, terjadi permintaan sebesar 625. Tinggal ngalikan, proporsional aja. Ya. Setahun 500 unit, 15 bulan berapa? Tapi jangan lupa 15 bulan ini nyatakan dalam satuan tahun. Ya. Sehingga kebutuhan selama nunggu ini 625. Oke. Kemudian, jangka waktu antar pemesanan. Tadi rumusnya tetap seperti tadi. Ya. Frekuensi pemesanannya D per Q. Jangka waktu antar pemesanannya dibalik. Q per D. Di kasus kita, Q-nya 250, D-nya 500, sehingga hasilnya setengah. Tapi setengah itu satuannya tahun atau 6 bulan. Jadi pesan pertama ke pemesanan berikutnya itu jangka waktunya 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan terus ya. 6 bulan terus. Kalau enggak, kalau kamu berhenti ya usahamu tutup. Karena lead time lebih dari 1 siklus, nah masalahnya nanti di sini ya. Perlu penyesuaian penentuan reorder point-nya dengan ilustrasi yang saya modifikasi sedikit ya, tapi sebetulnya idenya sama dengan yang kemarin. Begitu lead time tidak sama dengan 0, berarti pemesanan itu sudah dilakukan jauh hari sebelum toko ini buka. Usaha ini buka. Ya, jauh beberapa waktu sebelum usaha ini buka. Jadi yang dipakai untuk beroperasi GT yang ke 0 ini adalah pemesanan yang dilakukan. Kalau di contoh kita 15 bulan, berarti 15 bulan sebelumnya. Jadi 15 bulan sebelum usaha buka itu sudah pesan yang nanti akan datang pada waktu ke-0. Oke. Ya, jadi sini T-15 itu sudah dilakukan pemesanan, tiba di saat T0. Berapa barangnya? 250. Ya. Kemudian, ini 15. Ketika kamu sudah membuka usaha dengan 250 unit ini, kan selalu berkurang ya, selalu berkurang barangnya. Kalau kamu diam saja tidak melakukan pemesanan pada T-15 ini satu-satunya pemesanan yang kamu lakukan, maka tutup usahamu di sini. Di bulan ke-6 ini habis sudah barangnya, nggak bisa usaha lagi. Ya. Akan bisa lanjut lagi kalau setelah T-15 itu kamu melakukan pemesanan kedua. Kapan dilakukan? Ya, konsepnya tadi antar pemesanan kan 6 bulan ya. Ketika min 15 kamu lakukan, ditambah 6, min 9, lakukan lagi. T min 9, 9 bulan sebelum buka itu pesan lagi. Ya. Jadi di sini pemesanan kedua hitungnya dari 6 bulan setelah min 15, hasilnya T min 9. Ya. T sama dengan min 9. Ini 6 bulan setelah min 15. Kapan barangnya datang? Pada bulan ke-6. Ya. Min 9 pesan, nunggu 15 bulan, datangnya bulan ke-6 setelah usaha dibuka. Jadi ini pas. Yang ini ya, setelah barang habis, pas datang barang. Tapi barang ini sebenarnya pemesanan yang dilakukan 9 bulan sebelum usaha dibuka gitu. Dan seterusnya ya, sama ini 250 unit juga ya. Yang ini pemesanan min 9,
Terus ketika kamu lanjutkan tambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 6 akan menjadi waktu-waktu di mana perlu dilakukan pemesanan lagi yang akhirnya nanti datangnya tepat pada saat barang habis, tapi beberapa siklus sudah terjadi lebih dari satu siklus. Intinya kalau mau menentukan reorder point sekarang shift perhatiannya pada yang terjadi di sumbu X positif, yang X negatif sudah selesai. Jadi di cerita kita ini terjadi 3 kali pemesanan sebelum sebelum usaha dibuka. Ya, tapi yang akan menjadi penentu nanti ini kan jalan terus ya. Nah, tadi min 15, min 9, min 3, plus 3, plus 9, plus 15. Sekarang dari 3, 9, 15, 21 itu kamu cari ya kesamaannya dalam aspek dalam aspek inventory level. Jadi 3, kalau saya tarik ke atas itu berhentinya di sini, 9 ke atas berhentinya di sini, 16, 15, sama kan? Jadi setiap kali saya menarik ke atas, ya menyentuh garis miring posisi sediaan itu, jatuh di angka yang sama. Ini saya bunyikan sebagai R. Nah, tugas kita adalah menentukan ini R-nya berapa. Jadi yang belakang ini tadi hanya sebagai alat bantu untuk menentukan perulangannya. Ya, kapan. Terus di sini baru kita mencoba membaca setiap pemesanan itu berhubungan dengan titik inventory yang mana. Di contoh ini R, saya bunyikan R. Kemudian R-nya itu ya sisa barang di gudang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan pemesanan datang. Tetap sama seperti itu. Ya. R. Sekarang di titik waktu ini ya R di contoh saya lihat saja. Ini satu siklus kan 6 ya. Satu siklus itu 6 bulan. Kemudian 3 itu adalah bulan ketiga, bulan ke-9, atau saya pakai siklus yang pertama saja. Bulan ketiga itu adalah bulan di mana harus dilakukan pemesanan lagi, padahal bulan ketiga ini separuhnya siklus. Ya, separuh siklus. Yang berarti bahwa ketika saya membaca cerita ini dari sumbu Y, R ini juga separuh dari maksimum inventory. Ya, bulan ketiga separuh siklus, tingginya separuh tinggi inventory maksimum. Ya, di separuh dari sediaan awal. Di contoh ini R-nya sebesar 125 separuhnya. Oke. Nah, jadi di sini pas sebelum usaha berjalan sudah dilakukan pemesanan sumbu waktu minus. Nggak usah diperhatikan itu hanya alat bantu. Yang penting untuk starting point ya, alat bantu untuk starting point untuk menentukan perulangannya. Tapi perulangan yang menjadi penentu adalah yang terjadi di sumbu positif, waktu positif. Dan di cerita kita sumbu waktu positif itu 3, 9 dan seterusnya selalu berada di separuh siklus yang berhubungan dengan separuh tingkat inventory yang menentukan reorder point-nya adalah setengah dari 250. Setiap kali tinggal 125 unit pesan lagi. Nggak tahu padahal ketika pesan di sini datangnya masih nanti. Ya, ini aja lihat contoh. Jika saya pesan di bulan ketiga, ya datang itu nanti masih ini. 3 tambah 15 kan, 15 bulan. 3, ini ya bulan ke-18. Ketika saya pesan di bulan ke-9, datangnya masih bulan ke-24 ya dan seterusnya. Oke. 9 tambah 15 betul 24. Nah, gitu. Nah, sekarang hubungan yang tadi itu sebenarnya juga bisa kamu amati dari sini. LD-nya tadi demand selama lead, selama menunggu selama 15 bulan itu ada 625. Yang dipenuhinya sebenarnya dengan beberapa kali siklus. Berapa? Setiap siklus cuma sedia 250. Sehingga 625 ini terpenuhi oleh 2 kali pemesanan, tapi masih ada sisa
Ini kan pesan campuran. Cerita ini begitu. Di 625 selama nunggu itu terjadi 2 kali siklus dan setengah. Ya, 2 siklus dan setengah. Setengah ini pecahan 250 ini pecahan campuran yang merepresentasikan cerita itu tadi. Bahwa lead time ini terjadi selama 2,5 siklus. Yang kita pentingkan bukan 2,5 siklusnya, tapi posisi sediaan di mana barang tinggal berapa, di mana kamu harus segera memesan lagi. Itu posisinya ada di pembilang fraction dari pecahan campuran ini. Ya, pecahan campurannya punya 2, 125 per 250, 125 inilah yang bisa kamu pakai sebagai reorder point, pembilang dari pecahan di rasio tersebut. Oke. Ini saya contoh yang lain ya, supaya kamu lebih memahami. Jadi tetap ini sama, tapi saya ganti lead time-nya 12 bulan misalkan. Lead time 12 bulan berarti di situ setahun ya, setahun berarti lead time demand-nya 500. Nah, lead time demand-nya 500, reorder point, EOQ-nya 250. Siklus tetap sama, karena siklus tidak tergantung lead time atau lead time demand. Siklus hanya tergantung Q, bintang, dan D. Siklusnya tetap 6 bulan. Hanya saja di sini kita menjumpai kasus di mana waktu tunggu ini 12 bulan lebih lama daripada siklus. Jadi lebih ada 12 bulan padahal satu siklus 6 bulan. Ya. Cerita sama yang tadi, kamu mulai mesannya itu 12 bulan sebelumnya. Kemudian ditambah 6 terus karena satu siklus itu 6 bulan. Jadi antar pemesanannya itu 6 bulan, mulai min 12, min 12, min 6, 6 dan seterusnya. Tapi yang jadi perhatian kita itu yang positif, yang 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Nah, jangka waktu ini adalah jangka waktu yang berhimpit dengan lamanya satu siklus. Ya, jadi satu siklus, setiap siklus ya, pas sama dengan titik pemesanan ulangnya. Jadi kalau saya gambar ya seperti tadi, kira-kira ini ya, ini pesanan di min 12, ini min 6, kemudian ini nolnya kok nggak saya sebut ya, ini ada nolnya sini, 0, kemudian di sini ada 6, 12, 18 dan seterusnya. Yang berhimpit dengan ini min 12 sampainya di sini. Berkurang habis. Yang di min 6 ini sebetulnya datangnya di sini ya. Tambah 12 kan ya, datangnya di sini. Beroperasi lagi. Dan seterusnya ya. Jadi kalau kamu amati di titik 6, 12, 18 ini selalu posisi sediaan pas di 0. Makanya reorder point-nya juga kita sebut sebagai 0. Dan itu kalau kita hubungkan dengan rumusan yang tadi, LD per EOQ, ya, 500 per 250 itu sebenarnya nggak jadi pecahan campuran, bilangan bulat, nih 2. Tapi saya tambahkan di sini 0 per 250, di mana 0 ini menunjukkan reorder point. Ya. Oke, dari saya itu untuk yang materi yang ini, nanti lanjut ke materi selanjutnya. Yang ini ada juga latihannya di kuis yang bisa coba kalian kerjakan. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.